Tolonglah, kita sama-sama seorang ibu. Gimana perasaan saya, Bu? Iya, saya tahu, Bu. Tolonglah saya, Bu. Maaf, Bu, saya nggak bisa bilang. Ibu tak minta memohon mereka Tigor pulang ke rumahnya, tapi nggak diperbolehkan. Dia bilang, Bu, kasih kesempatan ibunya, Ibu. Ibu, sebentar dulu dong. Ibu. Bu, tolong dong Ibu, sebentar aja Ibu. Tolong pertemukan dengan anaknya saja, minimal pertemukan Ibu. Iya. Dia kangen sama anaknya, Ibu, kasihan Ibu. Tolonglah, Bu, bantu saya, Bu. Saya mau jumpa sama anak saya, Bu. Maaf, Bu. Tolonglah, Bu. Tolong bantu Karena saya. anak Ibu udah cerita sama saya bahwasannya itu nggak mau pulang, Bu. Ibu melakukan dia seperti bukan anak sendiri. Tigor itu udah banyak cerita kepada saya. Ya gimana? Cerita apa Ibu? Tolong dong Ibu, selesaiin. Maksudnya nggak diperlakukan seperti anak sendiri gimana? Iya, Pak, karena kan Tigor ini udah banyak cerita. Orang tuanya sendiri, Pak, tidak melakukan anaknya seperti apa adanya. Emang benar Ibu? Ibu nggak melakukan seperti anak kandung sendiri? Saya sayang sama dia, Mas. Saya sangat menyayangi anak saya. Tuh sayang kok Ibu dia. Tolong, Bu, carikan anak saya. Saya ingin jumpa sama anak saya, Bu. Maaf, Bu, saya nggak bisa terima. Ibu sebagai orang tua, sama-sama kita sebagai orang tua, Bu. Ibu, tolong, Bu. kita minta baik-baik tapi dia nggak peduli. Dia berusaha menghindar dari kita semuanya, dia berusaha untuk pergi. Dia nekat lari kemudian cari bentol. Ibu nanti kita antar bisa nggak Ibu? Bu, tolong Bu, ini kan kasihan Ibu. Sebentar aja, Bu. Sebentar, Bu. Mobil dong. Tolong, Bu. Kita kejar di situ ibu ini, tapi dia tetap aja nggak gubris sama sekali. Apa? Ibu. Allah Akbar. Udah Ibu, sabar dulu. Ya, mobil. Mana mobil? Ada mobil dong. Ayo Mas kejar Mas, ibu itu Mas kejar Mas, dia pasti tahu di mana keberadaan anak saya Mas. Ayo kita kejar, bentonya masih belum jauh. Yuk kita kejar. Ya bentonya belum jauh, ya kita kejar. Ayo langsung. Ibu, nggak apa-apa, Ibu kaki. Cepat, Mas. Cepat, Mas, kejar, Mas. Iya. Becaknya, Mas. Iya kita kejar Pak. Yang penting Ibu nggak apa-apa kan? Bu, tangannya nggak apa-apa, nggak ada luka. Enggak apa-apa, Nak. Enggak apa. Pelan-pelan kita kejar, kita intai dan sampailah ternyata. Itu Pak bentonya Pak. Udah pelan-pelan Pak, ikutin aja Pak, Pak. Ayo Pak, cepet Pak. Nanti dia menuju kemana Pak? Kita ikutin aja Bu ya. Iya. Kita ikutin dulu Pak, pelan-pelan Pak. Ini diikutin kan? Oke. Iya ikutin Pak ya. Ya Pak, udah jangan sampai kehilangan jejak Pak ya. Ibu sabar dulu. Ibu tenang dulu ya. Ini kita ikutin dia Bu ya. Ya. Nanti kalau kita pegang malah kita nggak tahu di mana Tigor. Ibu ya. Ibu sabar dulu ya pelan-pelan ya. Kita ikutin dia sampai kita tahu di mana Tigor. Sebuah rumah dan di situ banyak anak penari. Lah, tempat apa ini? Itu kemana Pak itu Mbak? Pak. Daerah mana sih ini? Ayo cepat. Ayo, Mas, kiri, Bu. Lewat kiri, Bu. Masih, Bu. Di antara banyak anak perempuan yang menari itu salah satunya adalah Anakku, itu anakku, Tigor. Hah? Tigor, anakku. Tigor. Ini ibumu, Nak. Ini ibumu. Aku rindu dengan kamu, Nak. selama ini Tigor ini perempuan. Kok bapaknya bilang laki-laki, ibunya juga bilang laki-laki. Siapa yang benar ini? Selama ini ya, Tigor pergi dari rumah. Selama ini Tigor menghindar dari ayahnya. Kenapa? Karena dia nggak betah untuk menjadi seorang laki-laki. Ibu, aku rindu padamu, Nak. Kemana aja kau selama ini, Nak? Kemana aja, Gana? Ini ibumu. Aku takut, ini ibu, Nak. Ada ibu di sampingmu, Nak. Tidak, Bu. Aku udah punya ibu. Aku udah punya ibu.
Farida, ibu yang melahirkan Muna. Iya, aku tahu. Ibu Aku yang takut sama bapak, Bu. Aku takut, Bu. Ibu melahirkan Muna, ibu melahirkanmu. Nangis di situ. Haru biru di situ. Ibu ketemu sama anaknya udah 3 bulan, anaknya ini menghindar. Nangis ibunya di situ, nak, jangan tinggalkan ibu, nak, jangan tinggalkan ibu, nak. Kamu sehat, nak, kamu nggak apa-apa, nak. Pulang ke rumah, nak. Ayo sayang, kita pulang nak, pulang sama ibu. Sama ibu. Aku takut, Bu. Ibu sayang sama nak. Ibu sayang sama Ibu nggak sayang sama aku. Ibu sayang dengan kamu. Ibu nggak sayang sama aku. Ibu pura-pura sayang sama aku. Aku Sayang. takut. Saya pengen jadi perempuan, Bu, seperti mereka. Saya nggak mau jadi laki-laki. Saya perempuan, Bu. Saya dilahirkan sebagai perempuan. Ibu melahirkan saya sebagai perempuan, bukan laki-laki. Iya sayang. Maafin Ibu, nak. Ibu sayang sama kau nak. Ibu sayang sama Tidar nak. Tiap aku dipukul. Tidak nak. Tiap aku disiksa sama bapak. Ada ibu nak. Tidak. Maafkan ibu nak. Pas ibunya Tigor memeluk Tigor dan mengajak Tigor untuk pulang ke rumahnya, merayu Tigor untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Maafkan ibu. Astagfirullahaladzim. nggak bisa begitu. Lepaskan Anakku. dia, anakku. Anak kau kan lagi dia. Dia anakku. Dia perempuan dia. Jangan kau jadikan dia laki-laki. Jangan kau samakan Andos dengan Tigor. Andos laki-laki. Dia perempuan. Dia perempuan. Kau tidak tahu bagaimana aku melahirkannya. Aku seorang ibu. Dulu aku banyak. Tapi tidak bisa apa-apa. Kau siksa dia, kau pukul dia. Kau jadikan dia seperti laki-laki. Mungkin perempuan Pak, istighfar Pak. Ini anak kita Pak. Anak kita Pak. Pak, istighfar, Pak. Pak, cukup, Pak. Istighfar, Pak. Gimana anak kita? Pak, dengarkan. Jangan kau berbuat kau gila. Pak, Kau anak begitu sama Pak. jangan banding-bandingkan aku sama Tigor. Tigor perempuan, Pak. Tigor perempuan. Pak, Tigor Pak. Tigor tahu Bopeng laki-laki. Tigor tahu, Pak. Tapi Tigor perempuan, Pak. Bapak harus terima itu, Pak. Pak. Iya, Pak. Bapak harus sayangin Tigor. Sayangin Tigor seperti anak perempuan yang lain.
Kalau kita punya anak perempuan, ya kata Rasulullah SAW itu berkah. Itu ladang dakwah buat kita. Begitu kita bisa mendidik anak perempuan ini menjadi anak yang soleha, surga kata Allah. Surga kata Rasulullah. Coba bayangkan. Ini yang dilakukan Binsar malah menyesal punya anak perempuan. Coba. Ini salah kaprah. Tidak ada dalilnya. Rasulullah malah bilang kalau kita punya 2 anak perempuan dan kita bisa mendidiknya dengan baik, itu surga buat kedua orang tuanya. Coba. Ini sebenarnya satu peluang dakwah buat keluarganya Pak Binsar, tapi malah disia-siakan, tapi malah dicampakkan begitu saja. Dia mementingkan dunia, dia memaksakan kehendak anaknya. Coba. Anak itu dirawat, dididik, dijaga dengan sebaik-baiknya, bukan malah dicolimin, ditakutin. Ini salah. Orang tuanya udah zolim ini. Ya inilah salah kaprah kekeliruan yang dilakukan sama Pak Binsar dan keluarganya. Akibatnya apa? Merugikan anaknya, berimbas pada anaknya, menyebabkan anaknya trauma seumur hidup. Jangan pernah melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.